Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Ahmad Nurkolis, yang kedua Ainaya Maulina, 3 Alma Reza Bilkisti, 4 Anjani Febri Anissa, 5 Bernika Hafinda, 6 Cynthia Wahyu, dan yang terakhir Della Fajar Lestari. Kami di sini akan mempresentasikan review jurnal intervensi humanistik. Yang pertama, jurnal mengenai penerapan pendekatan konseling eksistensial humanistik untuk mengurangi perilaku hedonis siswa di SMA Negeri 10 Makassar, yang terbit pada tahun 2019 dengan penulis Qawiyan Fitri, Alimuddin Mahmud, dan Abdul Saman. Jurnal tersebut diterbitkan oleh Simpatik Jurnal Ilmiah Psikologi, volume 6 nomor 1, dengan link DOI yang tertera. Isi jurnal yang pertama mengenai latar belakang. Dengan adanya perkembangan globalisasi, mampu membuat perilaku remaja menjadi hedonis. Hedonisme adalah pandangan hidup keseluruhan aktivitasnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan semata, sehingga hal itu adalah sebuah hal yang mutlak ada di dalam kehidupan, kenikmatan, atau menghindari perasaan-perasaan tidak enak, sehingga individu yang menganut paham ini dijalankan dengan sebebas-bebasnya demi memenuhi keinginannya. Pontania, 2016. Kotler dan Armstrong dalam Sarlina 2016 menyatakan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi gaya hedonis. Faktor internal diantaranya konsep diri, sikap, persepsi, pengamatan, dan pengalaman, motif, serta kepribadian. Sedangkan faktor eksternal meliputi kelompok orang yang dijadikan panutan, kelas sosial, kebudayaan, dan keluarga. Konseling eksistensial humanistik dapat membantu klien untuk memulai perjalanan investigasi dirinya dengan tujuan untuk memahami konflik tak sadarnya, mengidentifikasi mekanisme pertahanan diri yang salah, menemukan pengaruh, mengurangi tingkat kecemasan berlebihan dalam bermasyarakat, mengembangkan cara untuk mengatasi kecemasan yang berasal dari pikiran. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 10 Makassar. Tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui gambaran perilaku hedonis siswa di SMA Negeri 10 Makassar, serta mengetahui efektivitas penerapan pendekatan konseling eksistensial humanistik dalam mengurangi perilaku hedonis siswa. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Jenis penelitian eksperimen yang digunakan adalah pre-experimental design yang mengkaji tentang pengaruh penerapan pendekatan konseling eksistensial humanistik melalui layanan konseling kelompok untuk mengurangi perilaku hedonis siswa. Desain eksperimen yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perilaku hedonis siswa pada saat pretest berada pada kategori tinggi dengan min sebesar 102,57 dan berkurang pada saat post-test dengan min sebesar 74, yang tergolong kategori rendah. Setelah diberikan perlakuan berupa pendekatan konseling eksistensial humanistik, terlihat adanya perubahan atau tingkat perilaku hedonis siswa. Setelah diberikan perlakuan pendekatan konseling eksistensial humanistik mengalami penurunan. Pada tabel 3,
menunjukkan tingkat perilaku hedonis siswa sebelum diberi perlakuan atau pretest, yaitu 2 responden dengan persentase 28,57% yang berada pada kategori sangat tinggi, 4 responden dengan persentase 57,14% berada pada kategori tinggi, dan 1 responden dengan persentase 14,28% pada kategori rendah. Sedangkan pada kategori sangat rendah tidak ada responden. Sesuai dengan nilai rata-rata skor yang diperoleh sebesar 102,57, yang nilai rata-rata tersebut dibulatkan menjadi 103 dan berada pada interval 89 sampai 115 yang berarti tinggi. Bisa dilihat pada tabel 4. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perilaku hedonis siswa di SMA Negeri 10 Makassar berada dalam kategori tinggi. Setelah diberi perlakuan pendekatan konseling eksistensial humanistik sebanyak 7 kali pertemuan, tingkat perilaku hedonis siswa SMA Negeri 10 Makassar mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat perilaku hedonis siswa, tidak ada responden yang berada pada kategori sangat tinggi. Kemudian pada kategori tinggi, terdapat 2 responden dengan persentase 28,57%. Pada kategori rendah, terdapat 3 responden dengan persentase 42,85%. Dan terdapat 2 responden dengan persentase 28,57% pada kategori sangat rendah. Selanjutnya, sesuai dengan nilai rata-rata skor yang diperoleh sebesar 74 berada pada interval 62-88 yang berarti rendah, bisa dilihat pada tabel 4. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perilaku hedonis siswa setelah diberikan perlakuan pendekatan konseling eksistensial humanistik berada pada kategori rendah. Lalu selanjutnya mengenai pembahasan pada tabel 5, menunjukkan dari data hasil analisis pada setiap aspek yang diobservasi selama pelaksanaan pada pendekatan konseling eksistensial humanistik. Aspek pertama yaitu berkurangnya keinginan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Aspek yang kedua, mampu menabung, menyimpan atau menyisihkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan keinginannya. Aspek yang ketiga yaitu menyadari bahwa segala kebutuhan dalam hidup harus lebih direalisasikan dibandingkan dengan keinginan-keinginannya yang bersifat spontan dan tidak penting. Aspek keempat yaitu bertanggung jawab. Aspek kelima yaitu tanggapan positif atau optimis. Lalu aspek yang keenam atau aspek terakhir yaitu berkurangnya motif dan keinginan untuk bersenang-senang. Lalu selanjutnya mengenai review dari kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Yang pertama dari kelebihan. Pada jurnal ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama, dilengkapi dengan penjelasan para ahli sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang kedua, hasil dari penelitian dijelaskan secara rinci dari setiap konseling eksistensial humanistik. Yang ketiga, penyusunan jurnal sudah sesuai dengan struktur jurnal. Dan yang keempat, kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kekurangan pada jurnal ini, yang pertama, terlalu banyak pendapat ahli yang membahas tentang pendekatan eksistensial humanistik. Dan yang kedua, penulisan aspek pertama tidak dijadikan paragraf sendiri seperti aspek kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ada latar belakang. Abi mengemukakan bahwa 3 faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu ada raw input siswa, instrumental input atau sarana, dan yang ketiga ada environmental input atau lingkungan. Nah, ketiga faktor tersebut itu sangat mempengaruhi hasil nanti dari proses belajar. Salah satu dari ketiga faktor tersebut yang sangat penting itu ada raw input atau siswa,
yang salah satu diantaranya adalah motivasi. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Bimbingan dan konseling yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan juga memiliki peran utama untuk meningkatkan kematangan karir pada diri siswa. Dalam konteks ini, layanan bimbingan dan konseling yang tepat diberikan adalah layanan bimbingan kelompok. Nah, menurut Marsudi, melalui layanan bimbingan kelompok, siswa diharapkan mampu memantapkan kehidupan beragam dan hidup sehat, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mengatur penggunaan waktu secara efektif, penerimaan diri sendiri dan orang lain, menentukan pengambilan keputusan yang tepat, serta pengembangan sikap dan kebiasaan belajar sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri siswa. Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan yang dapat digunakan sebagai intervensi tindakan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, berdasarkan paparan di atas, peneliti menawarkan model bimbingan kelompok berbasis pendekatan humanistik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 8 Pontianak. Konsep ini dikemukakan atas dasar pemikiran bahwa siswa didorong dan dimotivasi yang tumbuh berasal dari diri individu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Layanan bimbingan kelompok yang mengintegrasikan nilai-nilai humanistik dapat digunakan sebagai salah satu intervensi langsung kepada siswa sebagai sarana memfasilitasi dan menstimulasi siswa untuk mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan pendekatan humanistik diharapkan siswa dapat mengoptimalkan potensi diri termasuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ialah subjek penelitian. Subjek penelitian ini sendiri ialah siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Pontianak tahun pelajaran 2012-2013. Tujuan penelitian ini sendiri ialah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 8 Pontianak, serta menguji efektivitas model bimbingan kelompok berbasis pendekatan humanistik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Metode yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan. Teknik yang digunakan yaitu survei untuk mencari informasi tentang potensi dan masalah bimbingan kelompok dan motivasi belajar di SMA Negeri 8 Pontianak. Selanjutnya, ada hasil penelitian. Dari uji efektivitas yang dilakukan, model bimbingan kelompok berbasis pendekatan humanistik efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Hipotesis menunjukkan bahwa semua indikator motivasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah diberikan bimbingan kelompok berbasis pendekatan humanistik. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan model hipotetik awal dengan pengembangan bimbingan kelompok berbasis pendekatan humanistik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu 1. Layanan bimbingan kelompok pada SMA Negeri 8 Pontianak. Layanan bimbingan kelompok ini diberikan kepada siswa dalam suasana kelompok dan guru atau konselor sebagai pemimpin kelompok. Dalam layanan ini, guru bimbingan dan konseling memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah terkait pelanggaran tata tertib sekolah dan sebagai pemberi nasihat dan evaluator. Layanan bimbingan memiliki sifat kelompok yang homogen. Jumlah anggota kelompok tidak diperhatikan dan sering lebih dari 10 siswa. Dan siswa memiliki peran sebagai pendengar yang baik tetapi pasif dalam menyampaikan pendapat.
Materi bahasan merupakan topik tugas dengan membahas permasalahan yang aktual yang dialami anggota kelompok, tidak mempunyai metode khusus untuk menumbuhkan anggota kelompok, serta teknik yang digunakan hanya satu arah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok berbasis pendekatan humanistik. Layanan bimbingan kelompok dengan mengintegrasikan nilai-nilai humanistik yang bertujuan membantu siswa agar memiliki pemahaman mengenai motivasi belajar melalui proses bimbingan kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dalam jurnal penelitian ini, bimbingan dilakukan oleh guru bimbingan dan konselor sebagai perencana, model motivator, fasilitator, dan evaluator. Bimbingan bersifat heterogen, sesuai dengan tingkat motivasi belajar dan berlaku untuk semua siswa yang bermasalah. Jumlah anggota kelompok dibatasi hanya 10 siswa untuk menjadi pendengar yang aktif dan aktif juga dalam menyampaikan pendapatnya. Materi yang dibahas disusun secara sistematis, yaitu topik motivasi belajar siswa, perlakuan disesuaikan dengan materi bahasan seperti permainan, simulasi atau praktik, dan teknik yang digunakan multi arah, dorongan minimal, dan diskusi analisis. Nah, rata-rata perolehan skor, total evaluasi awal dan evaluasi akhir tingkat motivasi belajar siswa sebelum dilakukan bimbingan konseling dengan pendekatan humanistik diperoleh skor pretest sebesar 133,9 atau 60,68%, dan setelah dilakukan bimbingan konseling dengan pendekatan humanistik diperoleh skor post-test sebesar 164,9 atau 74,95%, sehingga terdapat perubahan tingkat motivasi belajar sebesar 14,27%. Maka, kesimpulan hasil jurnal penelitian ini yaitu terjadi peningkatan motivasi belajar antara sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok berbasis humanistik. Selanjutnya bagian review. Yang pertama kelebihan. Kelebihan yang pertama ialah dilengkapi tabel-tabel untuk membantu memahami hasil. Kemudian dilengkapi saran untuk penelitian serupa. Kemudian penataan teks yang rapi dan enak dilihat. Kemudian penulisan yang mudah dipahami. Selanjutnya kekurangan dari jurnal ini ialah yang pertama, evaluasi yang dilaksanakan lebih cenderung hanya terfokus pada evaluasi hasil dan proses, namun belum dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, bimbingan kelompok yang dilaksanakan tidak terfokus pada siswa sebagai anggota kelompok karena peran siswa dalam setiap tahapan cenderung terabaikan, sehingga belum mengintegrasikan nilai-nilai humanistik pada siswa sebagai anggota kelompok secara optimal. Kekurangan yang selanjutnya ialah alokasi waktu yang disediakan terbatas dan menyebabkan guru bimbingan dan konseling sebagai pemimpin kelompok lebih aktif, lebih banyak memberikan intervensi yang bersifat memerintah daripada memberi rangsangan untuk menumbuhkan inisiatif pada diri siswa, dan seringkali menjadi penentu dalam memutuskan hasil dari layanan yang diberikan. Dan kekurangan yang terakhir ialah tahapan pelaksanaan tidak semua dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.